startup atau UMKM atau mungkin pengusaha di negerinya sendiri, sehingga melalui Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini sebetulnya pemerintah menginginkan bagaimana masyarakat Indonesia tidak sulit lagi membuat perizinan UMKM gitu. Tidak sulit lagi membuat perizinan koperasi. Kalau dulu kan kalau bikin koperasi itu minimal harus 20 orang lebih, sekarang tinggal bisa dengan Undang-Undang Omnibus Law ini bisa 3 orang misalnya seperti itu. Jadi sebetulnya ada ya hal yang perlu kita banyak bahas, dan saya pikir ini nanti mungkin bisa saya minta pencerahan dari Pak Setia, apakah korelasinya bisa sedemikian rupa dengan antara bagaimana meningkatkan iklim investasi dengan menurunkan angka pengangguran. Selanjutnya mungkin tadi dari Ibu Salama juga banyak membahas tentang bagaimana tenaga kerja kita sepertinya tidak dilindungi oleh, atau sepertinya mungkin, atau di masyarakat umum kita sekarang ini sepertinya buruh itu tidak dilindungi oleh pemerintah dengan berbagai peraturannya, bahkan dianggap buruh dicampakkan oleh pemerintah. Nah, ini agak dilematis. Kalau misalnya sekarang pemerintah tidak mengamankan investasi dari perusahaan, maka di Kota Bandung aja kalau saya tidak salah itu hampir 20 pabrik ya, 20 pabrik dengan skala pekerja 1.000 sampai 2.000 orang itu tutup dalam era Covid kemarin. Lalu di Jawa Barat saya tidak tahu datanya, tapi di era Covid sekarang itu hampir ratusan pabrik itu tutup atau gulung tikar. Otomatis pemerintah pun harus turun tangan akan itu gitu. Harus turun tangan bagaimana memproteksi investasi dari pengusaha. Di lain pihak, buruh kita atau masyarakat kita ingin diproteksi juga. Bagaimana kalau misalnya pada saat pemutusan kerja, yang kemarin waktu zaman Covid itu pemutusan kerja, itu harus ada kompensasi. Beberapa kasus di Kota Bandung itu ada beberapa perusahaan yang atau di Jawa Barat ada beberapa perusahaan yang merumahkan pegawainya atau memecat pegawainya secara sepihak, itu tidak memberikan kompensasi karena dianggap COVID ini adalah bencana, dan ini sudah ada jurisprudensinya. Jadi di pengadilan tata usaha di pengadilan itu kemarin ada beberapa perusahaan yang memenangkan kasus bersama buruh. Nah, ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi buruh sebetulnya. Jadi saya justru ingin meminta Bu Salama juga memperdalam masalah ini. Bagaimana kekuatan buruh itu di mana ketika pada saat bencana seperti kemarin wabah corona, wabah Covid itu ada, lalu tiba-tiba dipangkas atau tiba-tiba dirumahkan, lalu apakah dia masih memungkinkan untuk, atau mereka masih memungkinkan untuk meminta kompensasinya? Karena sejauh ini saya belum pernah mendengar lagi dari 3 bulan beberapa organisasi buruh itu belum pernah ada satupun yang melaporkan memenangkan gugatannya terhadap perusahaan. Jadi ini yang perlu saya tanyakan juga ke Bu Salama. Kira-kira ada nggak celah untuk buruh ini menang? Karena saya kasihan juga hampir beberapa tetangga aja di Cipadung itu dari buruh-buruh pabrik ya, dari buruh-buruh pabrik itu hampir semuanya dipecat ya, hampir semuanya dirumahkan dan sudah tidak punya kerja. Tapi pada saat mereka menggugat ke pengadilan, semuanya kalah.